Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam pelajaran sejarah peminatan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai peradaban Mesir kuno di Afrika. Sejarawan Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi menyebutkan Mesir sebagai hadiah dari Sungai Nil atau the gift of the Nile. Dengan kata lain, kemakmuran mereka diperoleh berkat hadiah dari Sungai Nil. Walaupun demikian, kemakmuran yang dihadiahkan Sungai Nil lebih banyak dinikmati oleh para Fir'aun dan golongan bangsawan, bukan oleh petani. Pada tahun 3250 sebelum Masehi, pengaruh Mesopotamia masuk terutama dalam teknik arsitektur dan bahan-bahan yang digunakan. Dari tahun 1680 sampai 1580 sebelum Masehi, wilayah utara Mesir diperintah oleh bangsa Hyksos. Pengaruh tersebut telah memperkaya peradaban Mesir tanpa mengubah ciri khasnya. Selanjutnya yaitu sistem kepercayaan. Bagi bangsa Mesir kuno, Fir'aun dianggap sebagai yang pertama dewa Horus sebagai anak dari Osiris yang kelak akan bersatu dengan Osiris setelah mati. Yang kedua yaitu perantara bangsa Mesir dengan dewa-dewanya. Yang ketiga yaitu penguasa yang harus menjadi pemersatu antara manusia dan dewanya, serta antara alam dan manusia. Dan yang terakhir yaitu pemelihara kemakmuran di kawasan Sungai Nil. Selanjutnya yaitu pemerintahan Imperium Mesir. Bangsa Mesir memasuki masa imperium setelah mereka berhasil mengusir bangsa Hyksos. Fir'aun Ahmose, yaitu salah satu dari Fir'aun 18 dinasti, mendesak bangsa Hyksos keluar dari daerah delta di utara. Kerajaan Mesir meluas ke sebelah selatan, utara, dan timur. Fir'aun Thutmose I yang berhasil merebut Nubia di selatan dan Thutmose III menaklukkan Palestina dan Syria. Raja terkenal dari 18 dinasti Fir'aun adalah Ramses II pada abad ke-13 sebelum Masehi. Stratifikasi sosial ekonomi masyarakat Mesir. Kegiatan ekonomi penduduk Mesir kuno adalah pertanian atau agraria. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, para pengrajin juga membuat gerabah, lena, gelas, permata, dan kerajinan kulit. Hubungan dagang dilakukan dengan negara-negara tetangga. Mereka memperoleh emas dan gading dari bangsa-bangsa Afrika. Adapun tembaga diperoleh dari kepulauan Aegia Yunani, kuda dan kayu dari Babilonia, serta bahan cat dari Punisia. Sebaliknya, mereka mengekspor gandum dari hasil kelebihan produksi di lembah Sungai Nil. Susunan masyarakat terdiri dari golongan petani, buruh perkotaan, budak, para pedagang, dan bangsawan. Nah, selanjutnya yaitu arsitektur. Pada bidang seni dan arsitektur berkembang karena didukung oleh keinginan Fir'aun untuk membangun objek-objek raksasa yang kuat dan tahan lama. Fir'aun juga berambisi memiliki bangunan yang indah seperti piramida dan kuil-kuil yang ditopang dengan tiang-tiang raksasa. Bangunan patung-patung Fir'aun dan binatang sebagai bagian upacara ritual untuk menyembah dewa-dewa. Tulisan dan aksara. Ilmu pengetahuan Mesir kuno sampai pada kita karena kemampuan mereka mencatatkannya melalui aksara atau tulisan. Tulisan tersebut adalah hieroglif yang merupakan tulisan gambar. Pada tahun 1799 ditemukan batu hitam besar di Rosetta di muara Sungai Nil yang kemudian disebut sebagai batu Rosetta.
Teka-teki mengenai batu tersebut bisa diungkapkan oleh seorang sarjana Prancis, yaitu Jean Champollion. Selanjutnya di bidang astronomi, bangsa Mesir mampu membuat sistem penanggalan atau kalender bulan berdasarkan siklus bulan. Kalender yang dibuat bangsa Mesir terdiri atas 12 bulan. Tiap bulan terdiri atas 30 hari. Satu masa ditambah dengan 5 hari. Jadi jumlah hari dalam setahun menjadi 365. Selain itu mereka juga sudah mengenal tahun kabisat seperti yang kita kenal dewasa ini. Selanjutnya yaitu pengobatan. Tradisi pengobatan diantaranya dikenal dengan tradisi pengawetan atau pembalseman mayat-mayat Fir'aun dengan menggunakan ramuan-ramuan tertentu atau biasa disebut sebagai mumi. Nah, itulah peradaban Mesir kuno di Afrika. Semoga materi tersebut dapat membantu kamu belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.